Anak adalah investasi bangsa. Kepada mereka, masa depan bangsa dititipkan. Namun disayangkan, sejumlah persoalan sumber daya manusia yang menghantui perjalanan hidup anak Indonesia menjadi bayang-bayang kelam yang belum terurai. Stunting, anak tidak sekolah, dan pernikahan usia anak adalah beberapa kasus yang akhirnya menjadi sketsa buram bangsa Indonesia yang harus segera diatasi bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh bagi balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari janin hingga usia 2 tahun. Anak stunting sulit berprestasi. Anak stunting lebih berisiko terhadap berbagai penyakit. Stunting adalah sebuah gambaran kondisi hilangnya generasi berkualitas di masa mendatang. Secara nasional, angka stunting mencapai 30,8%. Sekitar 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Di Sulawesi Barat, angka stunting merupakan angka tertinggi kedua secara nasional dengan capaian 41,8%. 4 dari 10 anak di Sulawesi Barat mengalami stunting. Pernikahan usia anak sangat rentan melahirkan anak stunting. Masa anak-anak yang penuh impian akan buyar dengan kisah pernikahan usia anak. Di Indonesia, angka pernikahan usia anak mencapai 10,8%. Sedangkan untuk skala Sulawesi Barat mencapai 19,2%. Sulbar yang Malakbi berada pada urutan ketiga dengan angka pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia. Angka stunting tinggi karena angka pernikahan anak juga tinggi. Lalu, apa penyebab utama sehingga keduanya dalam angka yang tinggi di Sulawesi Barat? Ternyata, rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya angka stunting dan angka pernikahan usia anak. Anak tidak sekolah atau ATS menjadi sumber dari segala sumber persoalan yang dihadapi generasi penerus bangsa. Anak tidak sekolah didefinisikan dalam 3 kategori, yaitu anak usia sekolah yang tidak pernah bersekolah. Yang kedua adalah anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dan yang ketiga adalah putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari total penduduk usia sekolah, yakni 7 hingga 18 tahun, di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta anak, terdapat sekitar 7,6% di antaranya tidak bersekolah. Persentase ini setara dengan sekitar 4,2 juta anak tidak sekolah. Sedangkan di Sulawesi Barat, jumlah anak tidak sekolah mencapai 32,6 ribu jiwa atau sekitar 10,2%. Angka tersebut tergolong tinggi, bahkan tertinggi di regional Sulawesi. Program penanganan anak tidak sekolah telah dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat. Program tersebut adalah Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah atau Portal ATS. Program ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat, terutama pada misi pertama, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Program ini nantinya akan diintegrasikan dengan program prioritas lainnya, yaitu program Marasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui program Portal ATS, indeks pembangunan manusia diharapkan akan mengalami peningkatan. Permasalahan pernikahan usia anak dan upaya pencegahan stunting juga dapat ditekan, dan nantinya program ini akan mendukung kabupaten dan provinsi layak anak di Sulawesi Barat. Kami di Desa Bertem Utara sangat bersyukur atas data SPBM ini karena di mana sebelum data ini masuk ke desa kami, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, pembangunan yang ada di desa kami ini sangat memprihatinkan, dan memang data-data itu tidak kami miliki, termasuklah pendidikan anak-anak yang berusia yang seharusnya berada di sekolah. Itu disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah
dari segi perekonomian masyarakat yang kurang mampu, dari segi pemahaman orang tua tentang pendidikan yang sangat rendah, dan yang kedua, yang ketiga yang selanjutnya adalah adanya anak yang malu ke sekolah karena fisik dan badannya itu sudah besar. Tapi setelah ada data dari SPBM ini, alhamdulillah semua data itu ada di desa kami, dan itu bisa kita intervensi melalui data SPBM itu sendiri. Nah, setelah itu kami kemudian mengembalikan anak ke sekolah itu di tahun 2017. Kami mampu mengembalikan anak ke sekolah itu berjumlah 13 orang. Sehingga kami kembali melakukan gerakan kembali ke sekolah ini di tahun 2020. Insya Allah kami akan laksanakan mungkin di bulan 9, bulan 10 ini kami akan laksanakan pengembalian ke sekolah kembali. Kita berharap di tahun 2021 ini kita kembali memiliki data yang real, yang pas untuk kemudian bagaimana kita mengintervensi sebagai pemerintah desa, mengintervensi melalui data itu dia membangun desa ini lebih baik. Nanti selanjutnya adalah berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, untuk terus memberikan kami hal untuk kemudian bisa kami bangun di desa kami, ya, intervensi pembangunan, intervensi dari kesehatan, pendidikan. Ini yang kami harapkan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramalia. Pada tahun 2006 pernah putus sekolah di SMP 4 Wonomulyo kelas 2 karena faktor ekonomi. Namun melalui pendataan SIPBN, saya kembali bersekolah melalui program Ayo Kembali Bersekolah yang digagas di Desa Banatorejo. Terima kasih kepada Bapak Ali Balmasdar yang selaku Bupati pada waktu itu yang berjasa dalam mengembalikan saya bersekolah. Harapan saya, program SIPBN dan Ayo Kembali Bersekolah dapat dilanjutkan untuk menolong anak-anak yang lain. Saat ini saya telah menjadi PNS pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pemulung pertanian lapangan. Portal ATS Sulbar, ayo kembali bersekolah. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, bersama kita dukung program Tangani Total Anak Tidak Sekolah atau Portal ATS. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh berprestasi dan mendapat pendidikan yang layak.